sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Hari ini kita akan bahas materi mengenai sumber sejarah dan jenis sejarah. Langsung saja kita simak video pembelajaran kita berikut ini. Hari ini kita bahas materi di bab 3 dengan judul penelitian sejarah dan historiografi. Namun, subjudul yang kita bahas hari ini adalah arti sumber sejarah dan jenis sejarah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan siswa mampu dengan sikap disiplin dan energik dalam memahami materi mengenai sumber dan jenis sejarah, dan juga mampu menemukan dan membedakan kedua hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Sedangkan data sejarah merupakan informasi yang masih belum diuji kebenarannya. Berdasarkan sifatnya, nanti sumber sejarah terbagi dua. Ada sumber primer dan sumber sekunder. Tapi berdasarkan bentuknya terbagi tiga. Ada sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber benda atau artefak. Jadi sumber sejarah dibedakan menjadi dua berdasarkan sifat dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifatnya ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer artinya sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh seseorang yang menyaksikan, mendengar, dan terlibat langsung dalam peristiwa. Sedangkan arti sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari orang yang mendengar atau mengetahuinya dari cerita orang lain. Jadi sumber primer itu adalah sumber yang disampaikan oleh pihak pertama atau orang yang mengalami dan terlibat langsung dalam peristiwa. Sedangkan kalau sumber sekunder itu sumber yang diperoleh dari pihak kedua atau orang yang mendengar ceritanya dari orang lain, mendengar kisah sejarah dari orang lain. Kalau bilang sumber primer, contohnya Nyonya Likas Brutarigan, istri dari mendiang Jamin Ginting, di mana dia mengalami langsung peristiwa sejarah. Dia menyaksikan bagaimana perjuangan pahlawan kita dari Tanah Karo, yaitu Jamin Ginting. Namun kalau dibilang sumber sekunder, itu bisa saja contohnya adalah anak dari mendiang Jamin Ginting, pahlawan Tanah Karo, ya, karena dia mengetahui perjuangan ayahnya dari cerita ibunya. Nah, itu dia perbedaan sumber primer dan sumber sekunder. Berdasarkan bentuknya, tadi terbagi tiga, ada sumber lisan, ada sumber tulisan, dan sumber benda atau artefak. Apa yang dimaksud dengan sumber lisan? Yaitu sumber yang berbentuk tulisan, yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Contohnya ada naskah, buku, arsip, koran, dan prasasti. Itulah makna atau arti dari sumber lisan. Dan apa arti sumber tulisan? Yaitu keterangan yang diperoleh dari pelaku atau saksi sejarah. Sumber lisan nanti terbagi dua, yaitu sumber lisan dan tradisi lisan. Sejarah lisan berupa cerita dari saksi peristiwa. Sedangkan tradisi lisan cerita dari masa yang berkembang seperti mitos dan legenda. Jadi sumber tulisan sendiri terbagi dua, yaitu sejarah lisan dan tradisi lisan. Sumber benda atau artefak. Sumber benda adalah sumber sejarah yang berbentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contohnya bangunan sejarah, foto sejarah, peralatan sejarah. Monumen itu merupakan sumber benda atau artefak. Dan menurut Ranier, tokoh sejarawan, mengatakan kalau sumber sejarah menurut dia terbagi dua. Ada sumber material dan ada sumber imaterial. Sumber material adalah sumber yang terdiri atas lisan dan tulisan. Sedangkan
Sumber imaterial adalah sumber yang terdiri atas sumber tidak berwujud seperti lembaga, tradisi, kepercayaan, dan adat istiadat. Ini sumber sejarah menurut Ranier. Berikutnya ada jenis-jenis sumber sejarah terbagi 6, ada tulisan, ada lisan, visual, audiovisual, tradisi lisan, dan kebendaan. Mari kita kaji satu persatu. Sumber tulisan atau sumber tertulis adalah sumber berbentuk tertulis yang di dalamnya terdapat informasi sejarah, diantaranya ada prasasti, naskah, buku, arsip, dan koran. Jadi prasasti, buku, arsip, naskah, dan koran merupakan contoh sumber tulisan karena ada tertulis di dalam buku tersebut atau dalam prasasti tersebut cerita atau peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Nah, berikutnya ada dia sumber lisan. Sumber lisan adalah cerita kisah masa lalu dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Jadi ketika kita bertanya tentang bagaimana perjuangan Jaime Ginting kepada Ibu Lika Sarigan, ketika dia menceritakan, itulah yang dimaksud sumber lisan. Berikutnya ada sumber visual. Foto sebagai sumber visual sejarah sangat berguna untuk melihat suatu perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Contoh foto dapat dijadikan bukti tentang adanya peristiwa di suatu tempat dan merekam realitas dari sebuah perjalanan sejarah. Berbentuk foto tentang masa lampau, kamera mulai menggantikan fungsi lukisan dan tulisan di Indonesia sekitar tahun 1860-an. Foto pertama dihasilkan bangsa Eropa dengan objek pribumi. Ini dia ya. Foto Machu Picchu di Peru. Berikutnya ada sumber audiovisual, yaitu sumber yang berbentuk atau berupa film dokumenter karena bisa dilihat dan disaksikan dan didengar. Ada Perang Dunia Pertama, film Perang Dunia Pertama atau film dokumenter tentang peristiwa Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Kedua hal ini adalah contoh dari sekian banyak film dokumenter yang memuat tentang kisah atau peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Selanjutnya ada tradisi lisan. Tradisi lisan dijadikan sumber sejarah karena merekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan. Jadi sejarah disampaikan melalui mulut ke mulut, cerita ke cerita. Contohnya kehidupan manusia purba atau bahkan kehidupan manusia tempo dulu. Tradisi lisan terangkum dalam folklore. Minggu depan kita akan bahas mengenai jenis-jenis tradisi lisan. Kehidupan manusia purba dulunya kita ketahui dari mulut ke mulut karena ingat, zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan dan pada masa itu sudah hidup manusia. Jadi mereka berkomunikasi melalui tradisi lisan. Mereka mewariskan bagaimana kisah kehidupan mereka melalui tradisi lisan. Berikutnya ada sumber benda. Sumber benda, sumber berbentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contohnya Masjid Demak sekitar 1920 sampai 1939, masjid merupakan salah satu sumber benda. Pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, coba kamu simpulkan pesan moral apa yang kamu dapatkan dari materi kita hari ini, atau nilai apa yang kamu bisa ambil dari pembelajaran kita hari ini. Dan tetap kerjakan tugasnya, catat materinya,
Dan jangan lupa cantumkan nama, kelas, dan pertemuan keberapa. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan supaya minggu depan pun kita masih dapat mengikuti pembelajaran daring. Akhir kata Ibu ucapkan salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.